Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami siap diberkati oleh firman sore hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, runner semuanya. Ya. Ya, sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Virtual Life ya. Sebetulnya banyak sekali tokoh yang ada di Alkitab, tapi saya hanya ambil satu tokoh ya. Sebetulnya ada Yusuf, ada Henok, ada Nuh di sini saya ambil ya. Kisah dari Nuh. Kita baca dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai yang ke-22. Saya mungkin minta tolong Angel boleh bacain yang keras mulai dari ayat yang ke-7 aja. Ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 17. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10 karena nanti ayat yang ke-9-nya saya akan baca sebelumnya, nanti 10 sampai ayat yang ke-17 saja. Silahkan Angel. Kejadian 6 ayat 10 sampai 17. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah memilih bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat ke-13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat yang ke-14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ayat yang ke-16, buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ayat ke-17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Oke, terima kasih Angel. Teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di ayatnya yang ke-10 di sini, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Yang ke-11, adapun bumi itu telah rusak. Di situ saya kasih warna merah ya, rusak di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah rusak. Dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar. Kata rusak sudah 2 kali disebutkan di sini. Terus sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. 3 kali kata rusak disebutkan di situ. Berarti betul-betul sungguh dunia pada bumi waktu itu sudah rusak di zamannya itu. Sebelum saya lanjut ke depan untuk nyampein renungan ini, saya ingat ketika saya nyiapin ini, saya ingat satu murid saya dulu. Namanya, Marsha ingat gak ya? Mutiara, angkatan Marsha ya. Ya, namanya itu Mutiara, perempuan ya. Mutiara itu mahal gak sih teman-teman? Ya, Mutiara. Terus belakangnya Anberti. Saya bilang, loh Muti setahu bumi bukan Anberti nih, taunya Liberty. Kenapa Anberti gitu ya? Mutiara sudah mahal, terus ini Anberti belakangnya. Terus anak ini bilang, Ibu nanti tanya ke mama aja deh gitu ya. Benar saya kepo ya waktu bagi rapot gitu. Rupanya mamanya itu cerita sendiri langsung ke saya. Bu Mesa nitip anak saya. Mutiara itu mahal. Dulu waktu mamahnya melahirkan anak ini, memang dari sejak kandungan awal itu lemah kandungannya. Jadi si mama ini harus selalu disuntik. Jadi
Setiap bulan dia harus disuntik supaya kuat kandungannya. Bulan pertama, bulan kedua, dan hingga akhirnya anak ini lahir. Menjadi mutiara di dalam keluarganya. Anberti, spellingnya A-N. A-N itu anugerah. B-E-R, berkat. T-Y, Tuhan Yesus. Waktu mamanya tuh cerita sama saya sampai berkata-kata, sampai sekarang saya masih merinding ya. Mutiara Anberti, anugerah berkat Tuhan Yesus. Nah, pas saya ketemu sama anak itu, akhirnya saya bilang, Muti sekarang Bu Mei udah tahu arti nama kamu. Rupanya dia memang maunya saya harus bicara sama mamanya. Bu, tolong ya, supaya hidup Muti itu selalu benar, jadi berkat buat orang banyak. Jadi dia mau bahwa namanya dia yang seperti itu menjadi berkat buat orang lain. Anugerah berkat Tuhan Yesus. Saya lahir itu karena saya bisa ada itu karena berkat Tuhan Yesus, karena anugerah. Jadi saya teringat satu murid saya ketika dia bilang, tolong saya ya Bu ya, supaya hidup saya itu selalu benar. Menjadi berkat buat banyak orang. Terakhir saya pernah pas DM di IG, dia kan kuliah di ITB ya, sekarang udah ada di luar negeri. Jadi ketika saya teringat dengan masa-masa itu, dan anak ini bilang, saya mau belajar untuk hidup benar. Saya yakin ketika teman-teman runner di sini semua punya komitmen, Tuhan saya mau belajar untuk hidup benar. Kalau topik 1 bulan ini adalah wanted, Tuhan mencari apa? Mencari orang-orang yang hidup dalam kebenaran untuk hari ini. Yuk kita mau belajar dari sosok pribadi Nuh. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, keadaan yang sudah rusak sekali di sini, dan di sini Allah memutuskan untuk mengakhiri hidup, tetapi mengakhiri hidup di bumi ini, di ayatnya yang sebelumnya, ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Sezamannya, bukan se-GIA Maleer, bukan sekelas, tapi sezamannya pada waktu itu. Berarti lebih luas. Sejaman sekarang, zamannya Jokowi. Nuh hidup pada zaman itu diketemukan seperti inilah karakter hidupnya, dan Tuhan memilih Nuh. Kalau teman-teman baca, ada satu literasi bahwa Tuhan memilih Nuh, Tuhan memberikan misi kepada Nuh membuat bahtera itu pada waktu itu Nuh berumur 500 tahun. Kita lanjutkan ya. Ada apa dengan Nuh? Tadi kita sudah lihat ya. Yang pertama kita lihat di Kejadiannya pasal yang ke-6 tadi. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Hidup benar. Baik sama benar berbeda ya. Kalau benar pasti berkenan bagi Tuhan. Baik belum tentu itu benar. Nuh hidupnya benar di mata Tuhan. Padahal dikondisikan pada waktu itu sekitarnya hidupnya orang-orang rusak, betul-betul rusak. Bahkan sampai 3 kali disebutkan kata rusak. Hidup di dalam dosa. Sama halnya seperti saat ini. Kondisi bangsa kita, bagaimana terjadi pembunuhan, terjadi hal-hal yang sudah sepertinya layak gitu ya. Itulah kondisi di saat ini. Sama pada saat kondisinya Nuh, tetapi Nuh hidupnya dia benar. Kalau kita melihat ya, hidup dalam kebenaran itu berarti hidup tanpa kepalsuan, tanpa manipulasi, hidupnya jujur. Itulah ada pada diri Nuh. Hidup dalam kebenaran. Karakter pertama yang dimiliki Nuh ya dalam satu ayat tadi, dia adalah hidup
benar. Bagaimana dengan kita? Ya, kita sama-sama mau belajar. Saya mau belajar untuk hidup benar. Kemudian, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Sekali lagi, Tuhan melihat Nuh, hidupnya benar. Senang banget ya kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita, rekan sekerja kita, atau bos kita, oh dia selalu hidupnya benar. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Nuh. Terus Ulangan 6 ayat 25 dikatakan, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Orang akan hidup benar jika dia mengerti firman Tuhan. Bagaimana saya bisa hidup benar? Ya berarti saya selalu baca Alkitab, tahu tentang isi kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab juga di kitab 1 Timotius, ini manfaat Alkitab ya yang dibawa sama Mas Dwi di sekolah minggu. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kalau di sekolah saya bilang manfaat Alkitab ada 4M. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang supaya hidup dalam kebenaran. Jadi teman-teman semuanya, saya belajar mau seperti Nuh hidup benar. Berarti saya punya waktu teduh bersama Tuhan, baca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena manfaat firman Tuhan itu sendiri adalah mendidik orang supaya bisa hidup dalam kebenaran. Itu poin pertama, karakter yang dimiliki oleh Nuh. Kenapa Tuhan memilih Nuh? Karena dia adalah orang yang benar. Nah, masih di Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Hidup benar dan tidak bercela. Tidak bercela. Tidak bercela itu berarti pribadi Nuh ini betul-betul dia mau menjaga hidupnya dengan kekudusan. Ya, kalau saya buatkan yang kurang lebih seperti ini ya. Kalau di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14, saya lihat ke sana enggak kelihatan ya, di sini aja. Berusahalah hidup dalam damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Tidak bercela, menjaga kekudusan, tidak terkontaminasi dengan keadaan sekitar dan konsisten dan integritas. Inilah Nuh, tidak bercela. Pertama benar, dia tidak bercela. Mau keadaan lingkungan sekitar saya melakukan di kantornya suka bolos pulang lebih awal karena nggak ada bos, saya tetap pada konsisten saya bahwa pulang jam 5 misalkan. Nuh, rupanya dia melakukan hal ini. Dia tidak bercela, dia menjaga kekudusan. Setiap kita dalam kehidupan ini pasti selalu diperhadapkan dengan namanya kehidupan yang hingar-bingar ya di sekitar kita. Dan bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita tetap bisa menjaga konsistensi kita untuk kita tetap sesuai dengan tracknya Tuhan? Hidup mau tidak bercela, hidup menjaga kekudusan kita dan tidak terkontaminasi dengan sekitar lingkungan saya yang membawa saya jatuh ke dalam dosa.
2 poin yang Tuhan sudah lihat dalam diri Nuh. Tidak bercela dan hidup benar. Luar biasa sekali, padahal zamannya sudah rusak sekali. Bahkan sampai 3 kali Tuhan, di situ di Alkitab dituliskan sungguh rusak benar. Kemudian yang ketiga, masih dalam ayat yang sama. Yang terakhir, bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Berarti ada satu komunikasi dengan Allah. Nuh, apapun yang terjadi di lingkungan sekitar Nuh, dia tetap menjalin hubungan dengan Allah. Bergaul intim dengan Allah. Bagaimana dengan kita juga? Apa kita seperti tadi di awal saya bilang bersaat teduh ataukah teman-teman juga menjalin hubungan komunikasi yang intim dengan Tuhan saat teduh atau saat teduhnya teduh sekali alias dalam mimpi. Nah 3 hal ini benar, tidak bercela dan hidupnya bergaul dengan Allah. Berat sekali ya teman-teman ya. Dan rupanya di kitab Amsal pasal yang ke-21 juga nih ya, bergaul dengan Allah itu menikmati kebaikan dan kemurahan Allah, bersekutu dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan. Inilah yang namanya hidup bergaul dengan Allah. Bersekutu, menjalin satu hubungan dengan Allah, apapun yang akan kita putuskan, kita selalu tanya sama Tuhan. Itulah yang namanya kita hidup bergaul dengan Allah. Kalau teman-teman lihat ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan memberikan misi kepada Nuh untuk buat bahtera. Waktu itu umurnya 500 tahun. Dan dalam pembuatan bahtera itu kurang lebih 100 tahun loh. Kalau teman-teman lihat di Alkitab, di kitab berapa ya, Kejadian, pasalnya yang ke-7 ayat 6, itu coba Kejadian pasal 7 ayat 6, Angel bisa bacain lagi. Kejadian pasal 7 ayat 6. Kejadian pasal yang ke-7 ayat 6 bunyinya apa Angel? Kejadian 7 pasal 6. 7 ayat 6. Ya 7 ayat 6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. 600 tahun. Tuhan memberikan misi buat bahtera umur 500 tahun. Jarak 100 tahun. Panjang enggak? Ada yang bertobat enggak? Masih keluarga Nuh saja kan? Nuh, 3 anaknya, 3 menantunya. 100 tahun loh. Berarti Tuhan masih memberi kesempatan supaya orang-orang bisa bertobat? Yes. Kenapa kita masih diberi kehidupan saat ini supaya kita masih hidup? Mungkin, aduh Tuhan saya tuh udah melakukan dosa ini, dosanya. Tuhan masih beri kesempatan buat kita untuk supaya kita hidup lebih baik. Bahkan ada satu literal yang menuliskan pembuatan bahtera Nuh itu 120 tahun. Tapi di sini saya ambil bahwa 100 tahun pembuatan bahtera itu. Wow. Nuh dan anak-anaknya sama-sama bekerja bersama. Dan peran inilah kalau di pasutri dibahas, peran istri Nuh itu luar biasa loh kepada Nuh. Teman-teman, kenapa ya waktu jarak 100 tahun kok nggak ada orang yang mau gitu. Yang mau mungkin bisa jadi Nuh itu sudah, ayo dong kamu percaya. Nggak ada. Nah teman-teman, disinilah menjadi satu pembelajaran buat kita. Di situasi sekarang ini, mungkin ada pendeta yang sudah, kok nggak ada yang bertobat, berkali-kali berkhotbah dan nggak ada yang bertobat. Mungkin seperti cerita di kisah Nuh, dalam jarak 100 tahun tetapi nggak ada.
yang mau bertobat. Berarti anugerah itu masih diberikan, masih diberi kesempatan supaya orang lain itu mau percaya, mau ayo ikutlah kami. Tapi enggak ada. Nah, teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, Nuh pribadi dia bergaul dengan Allah. Dia melakukan persekutuan dengan Tuhan, selalu jalan dengan Tuhan karena hidupnya dia seperti tadi benar, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau di dalam kitab Amsal ya, kita melakukan hal yang benar, kita melakukan persembahan mana yang lebih baik ya. Di kitab Amsal melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Korban berbicara tentang ya saya memberikan persembahan. Jadi hidup benar, hidup dalam kebenaran itulah yang dicari oleh Tuhan. Teman-teman, saya akan akhiri sharing firman Tuhan hari ini. Saya mau kesaksian. Saya dilahirkan dari keluarga besar, teman-teman. 7 bersaudara. Wah, saya anak ke-6, punya adik 1. Dari 7, yang laki-laki cuma 1. Nomor 4, paling tengah. Dan kakak saya yang laki-laki ini, dulu ketika dia lulus SEMEA, tahu ya SEMEA ya, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Dia langsung bekerja. Karena ibu saya selalu bilang, pokoknya saya mau memodalin kalian itu sampai SMA saja. Setelah itu mandiri masing-masing. Kakak saya bekerja di daerah Malioboro, di situ ada toko rame, menjadi pelayan toko di situ, naik sepeda dari rumah yang di Jogja ya, di kakak saya, karena kurang lebih dari sini ke Turangga begitu, setiap harinya. Kemudian ada lowongan pekerjaan PNS pada waktu itu, pegawai negeri sipil, melamar, keterima. Dari sekian ribu loh teman-teman, keterima. Tes tertulis, lolos. Langsung tes wawancara. Di wawancara itu gagal. Wah, orang datang ke rumah, karena nggak pakai ini sih, kan dulu kan suka zaman itu, kasih fulus dong, kasih duit. Enggak. Kakak saya tetap bilang, enggak. Mau orang lain seperti itu saya tidak. Mau istilahnya nepotisme, mau nyogok dan sebagainya, enggak. 4 tahun kemudian ada lagi untuk lowongan pekerjaan sebagai di PNS. Kakak saya lamar lagi. Lolos lagi. Keterima. Terus wawancara, karena waktu wawancara yang dulu yang pertama itu agak nggak serius kakak saya, dan yang kedua dia serius. Keterima lagi. Teman-teman bisa bayangkan dari ribuan, dan yang Kristen hanya bukan kakak saya, ada beberapa, tapi yang kakak saya termasuk keterima. Dan akhirnya fix sebagai pegawai negeri, itu kakak saya. Banyaklah orang datang ke rumah, waktu itu saya masih SD kayaknya, atau SMP saya lupa. Tanya ke bapak saya, apa rahasianya Pak? Bapak kasih uang berapa dan sebagainya, bla 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 gitu. Tidak ada uang sepeser pun yang dikasih ke orang-orang dalam, gak ada. Dan pas penempatan kerja, langsung kakak saya di DPU, Dinas Pekerjaan Umum. Ini ya teman-teman ya, orang yang hidup benar itu Tuhan promosikan. Bukan manusia yang mempromosikan, tetapi Tuhan sendiri. Ketika teman-teman hidup dalam kebenaran di lingkungan pekerjaan, di keluarga, Tuhan sendiri yang membela. Tuhan sendiri yang mempromosikan kita. Ketika kakak saya sudah kerja di DPU, Dinas Pekerjaan Umum, kakak saya lanjutin kuliah. SIP ya, SIP itu Sarjana Ilmu Politik. Kemudian begitu sudah selesai wisuda, kakak saya dipindah di wakil camat. Orang Kristen yang ada sebagai wakil camat hanyalah kakak saya. Saya lihat, kakak saya mau hidup berbeda dengan yang
lain. Dari situ naik jabatan lagi terus. Dia di Depnaker, Departemen Tenaga Kerja. Terus Tuhan promosikan lagi, Tuhan promosikan lagi. Sekarang di jabatan yang di paling atas di Satuan Polisi Pamung Praja. Teman-teman lihat di sini perbedaannya. Anak Tuhan yang memang hidup dalam kebenaran. Tuhan boleh buat naik jabatan tanpa ada orang yang ini loh, Bapak ini aja, Pak ini aja, Pak Karyadi nama kakak saya. Dulu lahirnya pas golongan karya jadi gitu ya kata kakak saya. Jadi saya melihat perjalanan kakak saya yang bagaimana dulu dari sekolah terus dia dapat beasiswa di SMA pun sampai bisa buat pasang listrik di rumah, instalasi listrik. Disitulah saya melihat kegigihan kakak saya. Jadi teman-teman ketika teman-teman hidup dalam kebenaran, orang itu akan lihat loh. Saya belajar dari kakak saya. Ketika saya SMA, saya mau kayak kakak saya. Dan akhirnya saya dapat beasiswa juga, Super Semar. Hingga akhirnya saya lulus sampai akhirnya D1, Bunda pernah dapat beasiswa? Pernah. Terus D1 diam-diam dia tanya sama temennya yang ranking 1, rahasianya apa Michi kamu bisa ranking 1? Pokoknya dia mau coba belajar, tapi di sini saya mau belajar ya dari kakak saya. Ketika kakak saya komit bahwa saya tidak mau seperti si A, si B yang pakai uang gitu ya. Tuhan promosikan. Dan sekarang ada di Satuan Polisi Pamung Praja. Ketika kakak saya bilang, ya kalau ke sana mah tinggal bilang Bapak ini nanti langsung karena memang sudah di jabatan atas. Saya melihat, oh Tuhan ini ya cara Tuhan. Cara Tuhan kerja itu luar biasa. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini mungkin masih kuliah. Mau teman-teman yang lain lakukan hal yang curang, tetap lakukan hal yang benar. Kalau teman-teman mau hidup menyenangkan manusia, lakukan yang baik. Tapi mau menyenangkan Tuhan, lakukan hal yang benar. Menyenangkan manusia, aduh saya takut nanti diginiin sama teman saya, melakukan hal yang baik. Jadi lakukanlah hal yang benar, kebenaran itu menyenangkan Tuhan. Kalau melakukan hal yang baik itu menyenangkan manusia. Saya mau hidup menyenangkan Tuhan, melakukan kebenaran. Kalau firman Tuhan bilang ini enggak boleh, ini dosa, ini salah. Ya Tuhan saya lakukan itu. Loh kok yang lain malah lebih sukses, yang lainnya lebih keren. Kok saya masih seperti ini? Ingat teman-teman, Tuhan yang mempromosikan. Memang tidak gampang, tidak mudah. Mungkin pada waktu itu teman-teman kakak saya udah lebih kemana gitu, tapi kakak saya enggak. Saya tetap pada tracknya Tuhan. Jadi yuk teman-teman baik yang kuliah, yang bekerja, orang tua, yuk kita mau ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka boleh hidup dalam sebuah kebenaran. Kalau hidup dalam kebenaran, maka integritas tadi mengikuti kejujuran, hidup dalam hal-hal itu akan mengikuti sendiri. 3 hal yang dimiliki Nuh. Tadi apa yang pertama? Hidup benar. Tidak bercelah, bergaul dengan Allah. 3 hal ini. Dan saya yakin, percaya bahwa ketika kita punya kerinduan untuk mau hidup melakukan hal yang kebenaran ini, Tuhan lihat kita kok. Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Nih ya, menjadi refleksi kita. Milikilah keinginan untuk terus menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan manusia. Menyenangkan Tuhan berarti saya hidup dalam kebenaran. Kalau menyenangkan manusia hanya sebatas hidup dalam kebaikan. Baik. Takut dimarahin saya baik. Tapi hiduplah dalam
kebenaran. Hidup terus dalam rencana Tuhan. Tidak ada kepalsuan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau? Yuk kita sama-sama mau belajar. Kalau ada tokoh lain ya, ada Ayub, ada Yusuf. Tapi hari ini kita hanya belajar dari satu tokoh ini saja. Nuh. Yang menjadi satu pembelajaran buat kita. Yesus sendirilah kebenaran. Dan kita orang-orang yang dibenarkan. Oleh darahnya kita dibenarkan. Dan kita tetap seperti lagu tadi. Mata kita tertuju pada Tuhan. Hati kita tetap memuliakan Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan ini. Kita nyanyikan lagu Yesus Kau Kebenaran yang menyelamatkanku. Tuhan ajar setiap kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Untuk supaya kehidupan kami memuliakan Tuhan senantiasa. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Inilah yang Tuhan cari saat-saat ini supaya hidup kita hidup dalam kebenaran, berbeda dengan yang ada di sekitar kita. Berani tampil beda. Hidup sesuai dengan standar Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh menjalani firman-Mu ini. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami semua dan berkati setiap runner yang hadir pada malam hari ini. Dalam pergumulan mereka, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga mereka. Tuhan pakai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami.